Ya, untuk meringankan tekanan ekonomi bagi masyarakat bawah, pemerintah akan memberikan kebijakan penundaan pembayaran cicilan kredit bagi masyarakat bawah. Presiden Joko Widodo mengaku meminta otoritas jasa keuangan untuk mengeluarkan aturan bagi perbankan atau lembaga keuangan non-bank untuk memberikan penundaan cicilan pinjaman hingga setahun ke depan. Penundaan pembayaran cicilan itu akan diberikan kepada UKM atau individu dengan batas maksimal pinjaman hingga 10 miliar rupiah yang usahanya terdampak wabah virus corona, termasuk para pengemudi transportasi online. Selain pembebasan pembayaran cicilan hingga 1 tahun, pemerintah juga meminta agar para kreditur, baik perbankan atau lembaga keuangan non-bank, mau menurunkan tingkat bunga kredit. Itu yang Tonar ambil gambarnya. Ya, dan untuk membahas bagaimana dampak wabah corona terhadap ekonomi kita, khususnya ke sektor perbankan, kita akan terhubung dengan ekonom senior Erik Sugandi. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore. Ya, Pak Erik, kita tanya terlebih dahulu untuk bagaimana perkembangan atau update untuk wabah virus corona ini sendiri di Tokyo, Jepang hingga saat ini seperti apa Pak Erik? Kalau di Tokyo sendiri sampai saat ini yang digunakan belum lockdown ya, jadi masih social distancing. Kemudian kira-kira sejak 2 minggu lalu itu sudah working from home ya, jadi terutama untuk karyawan-karyawan di pemerintah ya, institusi pemerintah, kemudian juga swasta juga mengikuti ya, kebanyakan sudah mulai work from home, walaupun memang tentu ada yang masih keluar ya. Kemudian kalau dilihat di Tokyo sendiri, katakanlah dibandingkan dengan bulan 2 bulan lalu, itu orang sudah banyak pakai masker ya kalau di kereta segala macam gitu. Saya pikir sih untuk Tokyo, Gubernur Tokyo mengatakan bahwa dalam 3 minggu ke depan itu akan dievaluasi apakah perlu lockdown atau tidak, bergantung pada jumlah pasien dan korban meninggal nanti. Ya. Tapi untuk sejauh ini untuk kasus di Tokyo sendiri sudah berapa Pak? Untuk yang positif COVID-19? Saya belum update lagi untuk hari ini pastinya, tapi sekitar 160 ditemukan kasus ya untuk itu. Tidak terlalu banyak ya. Dan mungkin harus diperhatikan juga bahwa walaupun di sini pakai social distancing, tapi keselamatan dari petugas medis itu sangat dijaga gitu ya. Kemudian layanan kesehatannya juga baik gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa membandingkan apple to apple antara social distancing yang dilakukan di Jepang, terutama di Tokyo, dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Oke, kita berharap segera mereda kasus ini Pak ya di seluruh dunia. Baik Pak Erik, kita berdialog berbicara masalah ekonomi, dampak ekonomi terhadap virus corona ini. Kemarin Presiden telah meminta agar cicilan kredit UKM di bawah 10 miliar ini akan ditunda setahun. Lalu bagaimana dampaknya ke sektor perbankan, Pak Erik? Ya begini, saya sudah mengikuti ini juga dan berdiskusi dengan teman-teman di kalangan perbankan ya. Memang kita bisa mengerti bahwa tujuannya memang untuk melindungi daya beli masyarakat ya, kemudian income juga masyarakat yang menengah ke bawah, karena cicilan itu kan lumayan berat ya. Tetapi di sisi lain, kita juga harus perhatikan bahwa banyak bank yang menjadikan SME dan mikro, KM ya, dan mikro sebagai backbone dari revenue generator mereka gitu. Itu harus diperhatikan juga bahwa bank-bank ini bisa terpengaruh dampaknya. Walaupun Pak Wimbo sendiri dari OJK sudah mengatakan bahwa untuk definisi NPL segala macam nanti akan diubah, tapi kita harus juga perhatikan bahwa bagaimana kondisi bank-bank ini juga. Saya pikir sih kalau ada rencana pemerintah untuk menganjurkan supaya suku bunga kredit itu diturunkan ya untuk yang di bawah 10 miliar ya. Kalau memang pemerintah punya uang untuk menurunkan suku bunga itu, berikanlah subsidi kalau ada ya. Saya mengerti bahwa kondisi APBN ini juga sangat susah sekarang. Cuma yang harus diingat dua hal. Pertama adalah kebijakan fiskal moneter itu baru optimal kalau sumber masalahnya diatasi wabah COVID-nya sendiri gitu. Kita tahu pemerintah sudah mengeluarkan 2 paket kebijakan, kemudian BI juga, saya sudah lihat BI itu udah all out ya dengan memangkas suku bunga, kemudian
dengan ada sejumlah kebijakan juga yang baru-baru ini dikeluarkan. Ya. Hanya saja kalau misalnya wabah ini tidak bisa dihentikan, itu impact atau dampak dari kebijakan-kebijakan ini tidak optimal. Itu yang pertama yang harus saya garis bawah. Yang kedua adalah jangan sampai upaya untuk mengatasi krisis COVID ini atau wabah COVID ini menyebabkan krisis di tempat lain. Pertama ya, kalau kita lihat ada wacana untuk mengubah ambang batas defisit APBN ya dari 3%. Itu harus diperhatikan juga bahwa itu ada impact negatifnya juga kepada kepercayaan investor yang memegang SBN, investor asing. Yeah. Karena ketika kita dikenal cukup baik, pemerintah menjalankan kebijakan yang cukup prudent untuk menjaga defisit di bawah 3%. Tetapi ketika ini diangkat atau direvisi naik gitu ya, itu akan menyebabkan kekhawatiran para investor. Ini bisa berdampak pada meningkatkan outflows dari Indonesia gitu. Itu bisa menyebabkan krisis sudden stop. Jadi harus hati-hati sekali. Saya sih lebih prefer untuk yang APBN itu tetap dijaga, dikip di 3%. Tapi kalau defisitnya mau diperbesar ya mentokin aja ke 3%. Yang kedua yang ini yang masalah tadi yang penundaan pembayaran kredit. Ya. Itu kalau tidak hati-hati itu bisa menyebabkan banking crisis. Makanya saya bilang lakukan ini dengan bijaksana, kemudian ajak pelaku perbankan juga. Saya mengerti maksudnya untuk menolong masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Betul. Dan kalau pemerintah punya uang, berikanlah subsidi kalau memang ingin menurunkan suku bunga. Ya. Ya. Lalu apakah aturan ini bisa diterapkan di saat darurat untuk semua bank, bukan hanya bank BUMN, Pak Erik? Itu sebenarnya pertama yang harus digarisbawahi itu adalah domainnya OJK ya. Jadi bukan domain pemerintah. Pemerintah bisa menganjurkan, pemerintah bisa meminta bank-bank BUMN karena bank-bank BUMN memang punya pemerintah ya. Tapi untuk bank-bank swasta itu adalah domainnya OJK. Kemudian saya perlu dilihat juga bahwa nanti pada penerapannya itu harus dilihat bank per bank gitu. Tidak semua bank itu bisa sanggup gitu untuk memberikan keringanan dan penundaan pembayaran kredit gitu ya. Jadi harus dilihat bank per bank. Kemudian OJK itu juga ya kalau bisa ada mekanisme appeal ya. Kalau bank misalnya melihat bahwa dirinya tidak sanggup gitu, ada segmen-segmen tertentu yang mesti dikecualikan. Jadi jangan sampai terjadi krisis perbankan karena kita ingin mengatasi COVID malah bikin krisis tempat baru gitu. Seandainya misalnya apabila aturan ini tidak diterapkan, Pak Erik, apa yang terjadi kira-kira? Ya, intinya kan sebenarnya ingin daya beli masyarakat terjaga gitu ya, karena kan bagaimanapun juga pembayaran cicilan itu berat ya untuk kelas menengah ke bawah, itu kan mempengaruhi income mereka, daya beli mereka. Jadi intinya ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi bisa dijaga supaya walaupun turun, walaupun pertumbuhan ekonominya melambat itu tidak terlalu drastis. Saya setuju ke sana, tetapi yang saya bilang COVID-nya dulu diatasi. Kalau COVID itu diatasi maka semua stimulus yang diberikan dari sisi fiskal maupun moneter itu dampaknya akan optimal, gitu. Artinya ketika COVID itu menurut usulan Pak Erik sendiri, COVID dulu yang diatasi. Ini kan juga membutuhkan suntikan dana ataupun ya pemotongan atau pemangkasan dana yang sebenarnya juga imbasnya pada tadi itu kayak tujuannya ya untuk penundaan cicilan dan sebagainya begitu Pak Erik. Ya, apa yang harus dilakukan pertama itu adalah APBN-nya harus direvisi. Saya sudah baca bahwa pemerintah akan melakukan membuat Perpu APBNP ya. Iya. Saya setuju itu, tetapi yang saya tidak setuju itu kalau batas yang 3% dari nominal GDP untuk defisit itu dicabut ya. Saya tidak setuju di situ. Tapi kalau APBNP-nya saya setuju. Tapi yang lain yang harus diingat mungkin ada proyek-proyek seperti infrastruktur sementara ditahan dulu gitu ya. Alokasikan uangnya untuk penanganan wabah COVID, kemudian untuk memitigasi dampak ekonomi dari COVID itu. Jadi untuk prioritasi anggaran ya, apa yang harus diprioritaskan, mana yang ditunda atau dibatalkan. Oke, kira-kira skenario terburuk apa ini Pak Erik yang harus dilakukan oleh pemerintah? Untuk dalam kaitannya dengan ini, saya pikir sih untuk sementara yang untuk APBNP itu direvisi dulu, kemudian skenario terburuk itu kalau pemerintah perlu lockdown ya. Sementara kan kita belum lihat ada lockdown ya, masih social distancing. Tapi kalau misalnya social distancing ini tidak berhasil sampai triwulan kedua, ada baiknya opsi lockdown dipertimbangkan. Tentu tidak agak sulit kalau seluruh Indonesia, tapi di kota-kota yang
banyak wabahnya. Kemudian juga harus diingat di bulan Mei itu ada bulan puasa dan Lebaran ya. Ya, meskipun mudik sudah ditiadakan ini Pak Erik ya. Kenapa? Meskipun untuk mudik dan mungkin juga berimbas pada Lebaran juga mungkin ditiadakan juga, artinya ini juga berimbas juga begitu Pak Erik. Apa yang ditiadakan? Sorry. Untuk mudik ini juga rencananya akan ditiadakan dan juga mungkin Lebaran juga Ya, tapi tetap berimbas kan juga nanti, begitu. Mobilitas manusia kan susah dicegah juga. Memang kalau memang mau ditiadakan ya memang harus keras gitu. Dan juga memang sudah ada beberapa pemudik yang mudik duluan karena ada kekhawatiran mereka sudah pulang ketika waktu mudik. Yang saya khawatirkan itu ya, kalau COVID ini melebar ke desa-desa di luar kota, di luar daerah yang punya fasilitas kesehatan yang baik gitu ya. Saya tidak mengatakan sangat baik karena memang kita juga keteteran juga ya untuk masalah COVID ini di kota-kota besar pun juga masih keteteran dan keselamatan para tenaga medis juga memprihatinkan gitu ya. Saya khawatir kalau itu sampai ke desa-desa dan ke luar Jawa. Jadi yang harus dipertimbangkan juga mengenai opsi lockdown. Kemudian jangan terlalu lama juga sebenarnya karena kita udah kehilangan 2 bulan di awal. Waktu kita masih banyak denial bilang nggak ada COVID di Indonesia segala macam. Nah, kedepannya juga jangan terlalu lama kalau memang ingin lockdown, lakukan lockdown secara terbatas. Gitu. Oke. Ya, terakhir Pak Erik, ini hingga saat ini nilai tukar rupiah sangat tertekan rendah sekali hingga hampir mencapai 16.000 lebih. Apa prediksi Anda ke depan Pak Erik? Saya untuk nilai tukar rata-rata ya, nilai tukar rata-rata bukan nilai akhir tahun ya. Itu saya masih bisa lihat rupiah tuh di sekitar 14.300 per hari ini juga masih 14 ribuan, antara 14.000 14.100. Tapi kan ini kan dihitung dari awal bulan sampai dengan saat ini masih banyak sekitar mungkin masih ada sekitar 9 bulan lagi sampai akhir tahun. Rupiah untuk sementara mungkin masih akan posisinya tertekan karena bukan hanya salah rupiahnya saja, tapi karena memang ini tekanannya global ya. Jadi uang dari emerging markets itu banyak kembali lagi ke safe haven seperti ke US Treasuries. Makanya mata uang banyak negara termasuk Indonesia itu tertekan. Itu faktor eksternal yang di luar kendali kita. Tetapi di sisi lain kita juga harus yakinkan bahwa bahwa BI itu punya cadangan atau amunisi yang cukup untuk mempertahankan rupiah. Terhadap kita terakhir saya lihat masih sekitar 30-an ya, tapi mungkin sudah turun, Pak. Tetapi itu cukup banyak dibandingkan ketika waktu krisis tahun 97-98, target kita sempat di posisi di bawah $20 miliar. Sekarang itu sangat banyak. Dan kita juga punya second line of defense dari Chiang Mai Initiative sekitar 22,76 miliar. Saya lihat di BI sih sebenarnya bisa uangnya juga cadetnya cukup. Hanya yang harus diyakinkan adalah kepada pelaku pasar bahwa BI selalu hadir di market sehingga rupiah itu tidak terbang itu. Ya. Baik, masih ada keoptimisan di negara kita sendiri ya Pak Erik ya. Terima kasih, selamat sore Pak Erik Sugandi selaku ekonom senior. Selamat sore.